Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saya ma'asyaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah kaum muslimin muslimat, kepada para orang tua kami di lingkungan Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Kita masih dalam keadaan pandemi Covid, ya semoga Allah Ta'ala jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan segera Allah angkat daripada pandemi ini, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, di catatan kami tanggal 22 Januari di sini, 15 Januari, kita sudah masuk nomor 3 dari macam-macam pertolongan. Para jamaah, mukaddimahnya begini. Semua aktivitas kita, mau ibadah yang murni seperti sholat, puasa, zakat, ataupun ibadah ziyadah tambahan seperti berjual beli dengan cara syariat, kemudian berakhlak dengan akhlak yang baik, mengamalkan adab-adab sunnah, masuk toilet, keluar toilet, ya, berdoa mau tidur, mau makan. Ini semuanya akan mengerucut kepada satu tujuan, yaitu supaya kita meninggal dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuannya itu saja tuh, perawatan kalimat iman yang ada dalam hati kita, supaya langgeng manakala ajal menjemput kita, kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Sebab kalau 4 orang macam ini yang sudah kita bahas terdahulu, dia sudah habis harapannya, nggak bakal dapat pertolongan siapapun di akhirat. Jangankan cuma pertolongan anak soleh, pertolongan daripada puasa, pertolongan daripada orang-orang beriman, pertolongan daripada ulama-ulama, Nabi Muhammad pun tidak bisa. Jadi ini betul-betul harus kita jaga, nikmat daripada iman dan Islam harus kita jaga. Na'udzubillah kalau seseorang meninggal dalam 4 perkara ini. Ini sudah kita bahas terdahulu, saya tidak ulangi lagi. Kita masuk saja pada nomor 4. Sengaja kita pakai infokus, hadirin, supaya Anda bisa menikmati dalil-dalilnya juga. Karena orang yang melihat dalil, kekuatan hafalannya lebih daripada sekedar mendengar. Nomor 4, ini nomor 4 yang sering kita dengar, yaitu syafaat anak soleh. Tapi langsung aja dengan nomor 5-nya, biar bergandengan. Yang nomor 4 sering kita dengar, tapi nomor 5 sebenarnya dalilnya nomor 5 lebih hebat. Syafaat orang tua yang soleh, sepasang suami istri ini. Oh, lebih hebat ini berarti. Kita sering mendengarnya bahwa syafaat anak soleh itu bisa menaikkan derajat daripada ayah ibunya, mengampuni dosa-dosanya. Betul. Tapi nomor 5 lebih hebat dalilnya, lebih kuat. Dalilnya Al-Quran. Sedangkan nomor 4 dalilnya hadis. Hadirin, nomor 4, syafaat anak yang soleh. Ini kami bawakan riwayatnya Imam Ahmad, ulama yang hafal 1 juta hadis dalam musnad beliau yang jumlahnya sampai 27.000 hadis. Imam Bukhari aja kitabnya cuma segini, hadisnya jumlahnya hanya 7.124. Ini beliau jumlahnya 27.000 sekian. Riwayat Imam Ahmad nomor 10.610. Saya kok agak gelap ya nulisnya, Pak? Agak gelap itu. Ada yang dimatikan kah lampunya? Coba.
terang. Iya, untuk saya nulisnya itu agak. Baik, kita buka saja hadisnya, bahwa hadirin ini nomornya 10.610. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini agak terang. Baginda Nabi bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, la yarfa'u darajata lil abdi saleh, Allah akan mengangkat derajat untuk sepasang suami istri yang soleh. Terjemahannya begitu. Sepasang suami istri yang dia sudah mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Hambanya ini dinaikkan derajatnya oleh Allah setiap waktunya itu. Di alam kuburnya dia bisa melihat, rating saya kenapa naik terus ya Allah. Karena orang di kuburnya ada ratingnya anjlok terus Pak. Naudzubillah. Gara-gara dosa yang dia prakarsai ketika hidup masih diamalkan oleh manusia. Mungkin tempat kemaksiatan, dia modalin, dia prakarsai, dia sudah meninggal. Itu dosa terus masuk ke kuburnya itu, kecatatan amalnya itu, sehingga ratingnya itu anjlok Pak. Ini enggak, ratingnya naik terus. Fil jannah, di surga dia belum menikmati, tapi di alam kubur, di alam barzakh mereka bisa melihat itu. Akhirnya mereka bertanya, fayaqul ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna li hadih, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa derajat kami naik terus? Fayaqul, Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar putra putrimu untukmu yang masih hidup mereka di dunia. Bapak Ibu, kalau tiap habis sholat aja tadi kita berdoa, Allah maghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Kalau sehari 5 kali saja, subuh sampai isya, berarti ayah ibu kita dinaikkan derajatnya 5 kali sehari derajatnya. Dan Nabi perintahkan kita beristighfar. Saya buatkan formulanya untuk Bapak Ibu, silahkan diamalkan. Ini hasil racikan hadis saya sendiri. Ya, kalau kita baca 5 kali setiap habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 5 kali sehari semalam itu, orang tua kita dinaikkan derajatnya 5 kali. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Yang sudah bisa meninggal melihat derajatnya itu. Nabi perintahkan kita minimal kita istighfar itu 100 kali dalam hadis Bukhari Muslim. Bukharinya memang 70 sedangkan Sahih Muslimnya 100. Baginda Nabi bersabda, beliau mengingatkan para umatnya ini. Kata beliau, ya ayyuhan nas, wahai umat Islam, wahai manusia, tubu ilallah. Ini nomornya sudah 6.000, 7.000 sekian. Bukan Bukhari, ini riwayat Imam Muslim. Maaf. Diklik dulu Muslimnya. Nah, baru. Ini kitab-kitab asli yang kita buka, Bapak Ibu sekalian. Pada 7.034 sudah akhir-akhir Sahih Muslim. Baginda bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai umat Islam, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum, aku saja, kata baginda, saya beristighfar bertobat kepada Allah seharinya mi'ata marrah, 100 kali. Baik, sekarang kalau kita pakai formula yang 100 kali, istighfar seharinya minimal kita 100 kali Pak. Rabbighfirli, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ketika kita sudah tahu hadis riwayat Imam Ahmad 10.610 ini, maka kita buatlah formula dzikirnya, istighfar untuk kita dan ayah ibu kita. Yaitu kita baca yang paling gampang, lafadznya itu pakai bahasa Indonesia saja, tulisan Indonesia maksudnya. Ya, kita bacalah Rabbighfirli wali walidayya. Enggak usah panjang-panjang. Rabbighfirli wali walidayya dibaca 100 kali. Ini termasuk zikir terbaik untuk kita dan ayah ibu kita. 100 kita hadiahkan istighfar kita untuk bapak ibu kita dengan lafaz seperti ini. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan bapak ibuku. Rabbighfirli wali walidayya. Maka orang tua kita dinaikkan derajatnya 100 kali setiap harinya.
Kalau sebulan aja kita istiqomahkan 3000 tingkatkan derajat bapak ibu kita. Itulah sumbangsih anak soleh kepada kedua orang tuanya. Belum lagi amal-amal yang lain yang kita kerjakan karena didikan bapak ibu kita, semua masuk ke dalam catatan amal mereka. Ini baru istighfar dan pertobatan kita untuk bapak ibu kita. Nah, ini silahkan diamalkan bapak ibu. Anda yang belum istiqomah atau sudah istiqomah dzikir, tinggal ditambahkan saja istighfarnya, Robbighfirli wali walidayya. Singkat saja, 100 kali. Baik. Jadi ini diantaranya pertolongan anak-anak yang soleh untuk bapak ibunya. Hadirin, nomor 4 dan nomor 5 ini, yang kelimanya yaitu syafaat orang tua yang soleh. Kita dalam satu posisi bisa jadi anak yang soleh, bisa jadi orang tua yang soleh. Kita menjadi anak soleh bagi bapak ibu kita. Kita menjadi orang tua yang soleh bagi anak cucu kita. Dan memang terjemahan Al-Qur'annya cucu itu. Anak cucu maksudnya. Hadirin, ini apa sih syafaat orang tua? Oh, nyambung, tulisannya nyambung. Syafaat orang tua yang soleh, suami istri. Kalau yang nomor 4 tadi dalilnya hadis, yang nomor 5 ini orang tua bisa mengangkat derajat anak cucunya, dalilnya Al-Quran. Mereka bisa memberikan syafaat kepada bapak ibunya. Ini mungkin contohnya seperti imam-imam kita. Bukan Imam Masjid An-Nur maksudnya. Imam yang 4 ini. Imam Syafi'i, Imam Maliki. Ini kan dalam biografi mereka, dalam kitab Imam Zahabi namanya Siyar A'lamin Nubala, segini kitabnya. Itu diceritakan tentang biografi Imam Syafi'i. Tahajudnya sehari 200 rakaat. Imam Hanafi, Imam Maliki rata-rata 300 rakaat. Bahkan Imam Hanafi sholat subuh menggunakan air wudhu untuk sholat isya. Sholat isya, sholat subuhnya masih pakai air wudhu sholat isya. Berarti belum batal wudhunya selama 40 tahun. Hadirin, orang tua yang soleh kayak Imam Syafi'i ini contohnya. Beliau derajatnya seumpamanya 100. Kan anak-anaknya Imam Syafi'i tidak terkenal. Ada anak beliau namanya Abdullah, namanya Ibrahim, tidak terkenal. Tidak lebih hebat ilmu dan ketenarannya, kemasyhurannya, kesolehannya dari Imam Syafi'i itu sendiri. Contohnya Imam Syafi'i derajat surganya 100. Anak-anaknya 30, Pak. Allah katakan tidak mungkin. Setiap keluarga besar, suami istri dan anak cucunya harus berada dalam satu klaster, dalam satu surga. Maka anak cucunya ini terdongkrak dengan kesolehan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kesolehannya tidak luntur, tetap 100 derajat. Ini dalil aja. Dan ini kita ketahui cuma dengan ngaji. Kalau nggak ngaji, tidak bergaul dengan ahli ilmu, nggak tahu yang gini-ginian, Pak. Ya. Apalagi ngajinya sama Syekh Google, Syekh YouTube. Bisa salah paham tuh. Karena cuma potongan-potongan saja itu. Ya, bahkan bisa berbahaya itu kalau Anda cuma mendengarkan YouTube. Allah itu tinggalnya di langit, berbahaya itu. Tidak boleh akidah seperti itu. Ya. Ada yang bilang kunut subuh itu nggak ada dalilnya, dalilnya lemah. Nah, ini berbahaya ini kalau ngaji kayak begini. Baik. Surat At-Tur surat ke-52 pada ayatnya ke-21. Coba. Ada yang mau terjemah, Pak? Buka terjemahannya. Buka Google terjemahan, Mas. Antum nggak bawa handphone ya? Antum soleh banget ke masjid nggak bawa handphone. Ke masjid nggak bawa handphone. Ya. Walladzina amanu, maksudnya saya mau dengerin tuh terjemahan dari itunya, dari apa yang resminya. Silakan, yang keras. Kurang dengar saya, Mas. Maju dikit, Mas. Yang keras, Mas, biar semasjid dengar. Kan antum dapat pahala ini. Nah, itu tuh pakai itu coba. Ya. Dan orang-orang yang beriman beserta cucu mereka yang mengikuti mereka beserta dan orang beriman beserta dan beserta cucu mereka beserta anak cucu terus yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dalam anak cucu mereka
di dalam surga. Tuh. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka setiap orang berkaitan dengan apa yang dikerjakannya. Orang tua yang soleh bisa mengangkat derajat anak cucunya dalam surga. Sisa umur kita nih Pak, kita habiskan untuk ibadah supaya kita bisa memberikan sumbangsi juga kepada anak cucu kita. Jadi orang tua yang soleh. Nih, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang beriman yang mereka diikuti oleh anak cucu mereka zuriyah biimanin. Syaratnya anak cucunya juga beriman. Makanya tadi saya bilang dalam mukaddimah, semua aktivitas ibadah kita mengerucut pada satu tujuan, untuk menjaga iman kita dalam keadaan mati kita. Ya, anak cucunya yang mengikuti mereka dalam biimanin, dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikut sertakan anak cucu mereka dengan surga orang tuanya. Dan kalau bapak ibunya surganya 100, anaknya 20, lalu Allah sertakan ke surga anak suami istri bapak ibunya ini, bukan berarti bapak ibunya surganya menjadi turun menjadi 60, 70, tidak. Kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi sedikit pun ketinggian surga derajat bapak ibunya. Anak cucunya diangkat. Inilah kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Ya, orang tua bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya, anak-anak juga bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syaratnya semua beriman. Kalau salah satu anaknya tinggalkan keimanan, mati wafat dalam keadaan tidak beriman, habis harapannya itu. Sudah nggak bisa lagi. Baik. Kemudian hadirin, ya, ini nomor 1, 2 apa tadi? Untuk umatnya Ashabul A'raf. Nomor 3 yang di neraka sudah. Kita masuk nomor 6. Nomor 6 adalah syafaat anak kecil sebelum usia baligh. Ya, yang wafat, mereka akan bisa memberikan syafaat untuk bapak ibunya, untuk orang tuanya. Ini pun hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau sepasang suami istri, orang beriman, orang Islam, anaknya meninggal usia di bawah 12 tahun atau usia 5 tahun, usia 2 tahun, meninggal dunia. Tapi kata Nabi syaratnya 3 anak. Oh, banyak banget ya kalau 3 anak. Karena kesabaran sepasang suami istri ini, maka menjadi jaminan anak-anaknya itu, sepasang suami istri ini diharamkan masuk ke dalam api neraka karena kesabarannya. Tapi 3 itu, syukurlah para sahabat Nabi saat itu berinteraksi langsung dengan Nabi. Mereka bertanya, ya Rasul, anak saya meninggal bukan 3, cuma 2, itu dapat enggak? Kan kalau 3 repot Pak, nggak dapat kita. Ya, anaknya sakit, 3 orang meninggal dunia. Nih, hadisnya kita buka dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nomornya sudah ribuan juga, ya. Sebentar. Sudah 2000, 3000 sekian. Ada juga nomor 6 ribuan, karena ini hadisnya begitu banyak, gitu ya. Ya, ini 3000 saja, 3554. Baginda bersabda, "Ma min muslimaini yamutu lahuma", tidaklah sepasang suami istri muslim yang anaknya meninggal 3 orang, minal waladi, dari anak-anaknya meninggal 3 orang, lam yablughul hinsa, usianya masih di bawah usia akil baligh, masih kecil, illa kanu lahu hisnan hasinan minan nar, pasti itu akan menjadi penjagaan bagi sepasang suami istri ini dari api neraka. Asal sepasang suami istri ini jangan murtad. Kalau murtad sudah nggak bisa lagi. Faqila lahu, maka ditanyakan, ya Rasulullah, fa in kana isnaini, ya Rasul, anak saya meninggal bukan 3 tapi 2, isnain, dapat nggak keutamaan ini ya Rasul? Anak saya sakit 2 orang, yang meninggal bukan 3.
Kata baginda, wa in kana isnain, iya, sekalipun 2 orang. Wah, 2 orang, anak saya meninggal 1 Ustadz. Untung sahabat bertanya juga, ya Rasul. Sahabat Abu Dzar datangnya terlambat dalam pengajian ini. Beliau berkata, faqala Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasul. Ini sudah yang 2. Datang lagi sahabat yang lain, yaitu Abul Mundir, Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, lam uqaddim illa wahida. Tapi Rasulullah udah pergi tuh. Beliau datangnya terlambat. Gimana ya? Yang meninggal anak saya bukan 3, bukan 2, tapi 1. Dapat nggak kira-kira itu ya? Faqila lahu, maka dikabarkan dari sahabat yang hadir saat itu berdasarkan keterangan dari Nabi, beliau katakan, wa in kana wahida, iya, insyaallah sekalipun anaknya meninggal cuma 1 orang akan dapat juga keutamaan ini, dia diharamkan masuk api neraka. Dalam riwayat lain, anaknya akan menunggu di depan pintu surga, anak-anak yang meninggal dari kecil itu, karena kesabaran sepasang suami istri mendapat cobaan dari Allah Ta'ala. Begitu. Tapi kalau ini kan nggak bisa diusahakan, Pak. Mau diusahakan gimana? Ini ikut takdir aja. Takdir berlaku, sabar. Gitu. Itu yang Allah inginkan. Tapi kalau orang tuanya nggak sabar sampai dia ikut bunuh diri, nggak dapat itu. Depresi yang sangat tinggi, anak saya yang sangat disayang satu-satunya gitu, dia depresi, dia bunuh diri, itu nggak dapat juga. Ya, karena dosa bunuh diri itu termasuk orang Islam yang mati masuk neraka, itu orang yang bunuh diri gitu, karena dia belum sempat bertobat. Baik, nomor 7, jenazah orang Islam yang disolatkan minimal 40. Makanya ini kalau ada yang meninggal di wilayah kita ini, usahakan itu ada warga yang keliling untuk kasih informasi supaya yang nyolatin itu jumlahnya lebih dari 40. Syukur kalau dia meninggal hari Jumat, nggak pakai diiklanin, insya Allah lebih itu. Makanya orang yang meninggal di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, lagi musim haji, disolatkan 4 juta orang, kayak apa itu, dosanya habis itu. Ya, boleh nggak Ustadz kita berdoa, ya Allah wafatkan saya di Madinah dan Mekah, boleh tidak? Boleh, benar boleh Bapak Ibu. Berani. Meninggal di Mekah Madinah ada jaminan, ya pasti diampuni dosa dan pasti mendapat syafaat Nabi. Nah, nomor 7 ini, jenazah disolatkan 40 orang lebih, baik laki atau perempuan. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kok dapat yang ini? Jangan yang ini deh. Kitabnya ini, ya, ini Sahih Muslim. Kita buka dalam Sahih Muslim. Kata baginda, ma min muslimin yamutu fayusalli janazatahu arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. Begitu lafaz hadisnya bunyinya. Nih, sebentar. Kata Nabi pada 2242, ma min rajulin muslim, tidaklah seorang laki-laki muslim, yamutu, yang meninggal dunia, muslim atau muslimah, tidaklah seorang muslim atau muslimah yang meninggal, fayaqum ala janazatihi, kemudian jenazahnya disolatkan oleh arba'una rajulan, oleh 40 orang kaum muslimin, ya, arba'una rajulan, la yusyrikuna billahi syai'a, yang mereka tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Semuanya orang-orang beriman yang baik, ya, nggak main dukun, nggak main santet, nggak main sihir, nggak ada hubungan koneksi WhatsApp sama Nyi Roro Kidul. Main apa tuh, main sajen dan macam-macam gitu ya. Kata baginda, illa syafa'ahumullah fih,
pasti mereka mendapat syafaat daripada 40 orang itu dan diterima oleh Allah doanya, terutama doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Makanya kalau yang meninggal hari Senin sampai hari Kamis, ketika orang-orang sedang beraktivitas kerja di kantor, di tokonya dan macam-macamnya, kan jarang tuh laki-laki atau orang menyolatkan. Itu kalau bisa ada yang menyeru itu, ada yang mengiklankan, ada yang keliling, ayo Pak ikut sholat sholat jenazah Pak, orangnya baru 26. Ya udah, kalau yang masih kurang, itu kan satpam ada berapa yang jaga tuh? Kalau di 5 orang, yang 1 tunggu deh, yang 4 suruh ajak lagi. Atau tukang gojek di sana, Pak orang Islam bukan Pak? Iya saya orang Islam, tolong yuk Pak, ini sholat jenazah, ini Pak ada sedikit hadiah 50.000, cakep itu nggak apa-apa. Yang penting kuotanya mencukupi berapa? 40. Ini kan nggak bisa dibuat-buat. Berarti kalau disolatkan oleh 39 aja sama imamnya masih kurang 1. Kan sayang. Usaha terakhir untuk si mayit itu. Saya pun sempat ketar-ketir karena ayah saya meninggal kemarin hari Selasa. Bulan November kemarin. Di kompleknya, di komplek Asabri di Jati Asih. Saya cari orang, ya Allah jangan sampai kurang dari 40. Pas saya mau ngimamin, kita hitung alhamdulillah di atas 60, lumayan lah. Ya usaha sedikit lah. Habis orang nggak bisa dipaksakan juga kan, susah juga. Apalagi kalau meninggalnya dadakan itu. Baik, ini diantaranya nomor 7. Hadirin, nomor 8. Syafaat para nabi, malaikat juga bisa berikan syafaat. Poinnya kepada nomor 3-nya. Nomor 8 ada 3. Para nabi bisa berikan syafaat, malaikat bisa berikan syafaat. Satu lagi, Anda orang beriman bisa memberikan syafaat kepada siapa saja, asal kita pulang ke kampung akhirat dengan segudang amal soleh. Kalau dia cuma punya 2 GB masih kurang tuh. Paling enggak berapa GB? 62 GB lah, biar bisa ngangkut orang lain. Bukan GB lagi Pak Ustadz, tera ya, tera. Hadirin, ini bahasa saya aja maksudnya kita pulang ke kampung akhirat dengan segudang iman amal soleh, kita bisa memberikan pertolongan orang-orang beriman. Ya Allah, itu teman kuliah saya, ya Allah, itu teman SMA saya, ya Allah, kayaknya dia mau melipir ke neraka tuh, ya Allah, tolong ya Allah, izinkan saya, ya Allah. Ya, dilihat oleh Allah Ta'ala amalannya. Oh, tahajudnya nggak pernah tinggal, puasa sunnahnya, yang wajib-wajibnya lengkap, sudah haji umroh, akhlaknya baik, sering sodakoh. Kata Allah, silakan kamu berikan syafaat. Hebat ini Pak. Kita bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang beriman. Mirip-mirip sih kayak yang di atas juga, ya. Cuma ini kan lebih luas lagi, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kekuatan iman amal soleh kita. Nah, ini hadirin, hadisnya riwayat Imam Bukhari, nomornya 7001, dan ini hadisnya panjang tapi to the point-nya itu sangat pendek gitu ya, ringan saja, nggak kita terjemah semuanya. Baik, dalam hadis Sahih Bukhari pada 7001, saya tulis dulu. Sebab kalau hadisnya itu saya tulis dari tadi, ya sebelum pengajian, itu kan bisa ngumpul 15 kitab. Ini laptopnya bisa blank. Makanya buka kitab aja 1, terus saya tulis hadisnya. Udah pengalaman Pak, saya udah sediakan di mobil. Hadisnya kan banyak dari tadi tuh. Ayatnya, hadisnya ngumpul 15. Pas udah mau dipakai, ngeblank. Akhirnya pengajiannya jadi tertunda itu. Makanya ini kita tulis aja langsung. Nah, ini sudah ada ya, nomornya 7001, hadisnya cukup panjang, kita bahas to the point-nya. Kata baginda, fayashfa'un nabiyun, para nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi Adam sih umatnya cuma anak cucunya doang. Oke, dari Nabi Nuh deh. Nabi Nuh tuh umatnya sudah banyak, bisa berikan pertolongan. Nabi Ibrahim bisa berikan pertolongan. Nabi Musa lebih banyak lagi umatnya, bisa berikan pertolongan. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, wal malaikatu, para malaikat juga bisa berikan pertolongan kepada kita. Contohnya apa? Contohnya bagi orang-orang beriman yang sering berdoa untuk kaum muslimin yang lain.
Makanya kalau kita berdoa, Pak, jangan untuk diri kita sendiri. Ya Allah, ampuni dosa saya, bapak ibu saya. Cuma segitu kurang, tambahin lagi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Insya Allah kalau kita sering berbuat seperti itu, malaikat akan berikan syafaat. Ya, salah satunya itu. Wal mu'minun, kemudian orang-orang beriman dari umat Nabi bisa berikan syafaat dan pertolongannya. Ya, hebat. Asal kita minim dosa. Oke, ada dosa tapi sudah bertobat dengan tobat nasuha, terus amal solehnya baik, insya Allah diterima. Baik, kemudian dapat banyak ini Pak, nomor 9 sekarang. Nomor 9 adalah syafaat Al-Quran. Dan puasa Ramadan. Karena hadisnya satu, jadi kita satukan aja nomor 9. Syafaat Al-Quran dan puasa Ramadan. Hadirin, kalau puasa Ramadan, siapa yang bisa diberikan syafaat oleh puasa? Nanti puasa Ramadan tampil di hadapan Allah di hari kiamat. Ya Allah, jangan kau siksa hamba-Mu. Dia tidak pernah absen, ya Allah, setelah usia akil balik menjalankan aku, kata puasa. Siang harinya dia lapar, dia tahan syahwatnya dan sebagainya, ya Allah. Izinkan aku menolong dia, ya Allah. Itu kalau puasa Ramadan. Kalau Al-Quran, hadirin, Al-Quran supaya bisa berikan syafaat kepada kita, perbanyaklah interaksi dengan Al-Quran. Dari amalan-amalan, maksudnya interaksi dengan Al-Quran ada 4, yaitu membacanya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian yang keempat menyampaikannya. Oke, paling tidak hadirin, paling tidak orang yang akan mendapat syafaat Al-Quran ini, dia bisa yang khatam setiap bulan, 1 bulan sekali. Kenapa? Karena ini anjuran Nabi, khatam Quran sebulan sekali, Pak. Sehari 1 juz saja itu. Sehari 1 juz tidaklah susah. Kalau boleh dikatakan mudah. Sehari baca 1 juz. Karena sehari 1 juz atau sebulan khatam itu adalah perintah Nabi dalam hadis Sahih Bukhari. Nomornya nomor 1877 itu. Nih, kata baginda, Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Kata Nabi, wahai umatku, Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Quran sampai khatam. Nih, fi kulli syahrin, dalam waktu 1 bulan khatam. Jadi kalau bapak ibu khatamnya cuma setahun sekali pada bulan Ramadan, ini syafaat Quran begitu jauh nantinya. Paling enggak sebulan sekali kita khatam. Ya, bagi bapak ibu yang bacaan Qurannya sudah baik, bertajwid, makhraj hurufnya sudah benar, untuk khatam sebulan sekali mudah. Tinggal kita menyisakan waktu saja setiap habis sholat 7 menit, atau sebelum sholat 7 menit, dengan kita baca tertil yang sedang, ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Kita baca landai kayak begitu, perlu 7 menit setiap habis sholat, itu dapat 2 lembar. Dengan kecepatan bacaan, speed qiraatnya tuh kayak tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita baca seperti itu aja, 2 setiap habis sholat 7 menit, itu dapat 2 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur, asar, maghrib, isya 2 lembar, 2 lembar, 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Nggak terasa. Mudah. Nah, kalau kita bisa ngamalkan ini, insya Allah kita akan mendapat syafaat Al-Quran. Baik, kita buka hadisnya ini, riwayat daripada Imam Tirmidzi, Imam Ahmad juga meriwayatkan. Ya, hari ini, malam ini banyak sekali Imam Ahmad kita bawakan hadis-hadisnya itu. Nih, atau riwayat Imam Tirmidzi juga tampil, atau Imam Ahmad saja. Inna siyama wal Quran, sesungguhnya puasa Ramadan, ya,
Sesungguhnya puasa Ramadan, as-siyam wal Quran dan Al-Quran yashfa'ani, bisa memberikan pertolongan lil abdi, kepada seorang hamba yang rajin menjalankannya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, yaqulu siyam, tampillah puasa di hadapan Allah. Ay Rabbi, puasa bisa bicara, Ramadan bisa bicara di hadapan Allah. Ay Rabbi, ya Allah Tuhanku, mana'tuhu ta'am, aku mencegah dia dari makan siang hari, wasyahawat, dan syahwat pada siang hari. Fasyafi'ni fih, izinkan aku memberikan pertolongan kepada orang ini ya Allah. Wa yaqulul Quran, berkatalah Al-Quran, mana'tuhun naum, ya Allah, aku mencegah dia banyak tidur malam hari, siang hari dia baca aku, malam hari dibaca aku, dia amalkan aku ya Allah, dia pelajari aku, kata Al-Quran. Fasyafi'ni fih, izinkan aku menolong hambamu ini ya Allah. Qal, Nabi bersabda, fayusyafa'an, Al-Quran dan puasa bisa menolong hambanya. Hadirin, begitu kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Banyak sekali perangkat-perangkat pertolongan itu yang bisa kita raih. Syukur-syukur kalau kita bisa raih semuanya itu Pak. Ya, dari yang aplikatif itu ya kan, sangat aplikatif tuh. Anak soleh, bacaan Quran, orang tua soleh, ya sholat jenazah gitu. Baik, lagi nomor 10 insya Allah sampai Isya. Nomor 10 hadirin adalah syafaat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini khusus berarti dua ayat terpanjang dan terbesar ini juga akan tampil di hadapan Allah. Dia akan menolong daripada, yaitu hamba-hamba Allah yang rajin membaca Al-Quran dengan berurutan dan pasti melewati Al-Baqarah dan Ali Imran. Betul nggak? Kita mulai ini dari Al-Fatihah, terus apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, terus sampai An-Nas. Balik lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Begitu terus. Saking senangnya itu Allah Ta'ala buat syariatnya, Nabi membuat syariatnya, Al-Baqarah dan Ali Imran akan tampil nanti di akhirat. Ini hadisnya kuat, riwayat Imam Muslim. Ya. Kata apa itu? Tuhajan. Ini agak sulit juga hadisnya. Ya. Nah, ini saja. Bahwa hadirin, Al-Baqarah dan Ali Imran ini nomor 19-12. Kalau tadi Al-Quran secara khusus utuh 30 juz, ini enggak, per surat. Yu'ta bil Quran yaumal qiyamah, akan dihadirkan dengan Al-Quran pada hari kiamat, wa ahlihi, dan ahli Quran. Bukan cuma para penghafal Quran, kita yang tidak hafal Quran tapi rajin berinteraksi, minimal sehari baca 1 juz. Alladzina kanu ya'maluna bih, yang mereka mengamalkan Al-Quran ini. Taqdumuhu, yang selalu diawali dengan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan surat Ali Imran. Terakhirnya Nabi SAW bersabda, tuhajan, kedua surat ini tuhajan, akan membela di hadapan Allah. Ya Allah, hamba-Mu sering baca aku ya Allah, dia amalkan aku ya Allah. An sahibihima, dari orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang pasti melewati Al-Baqarah dan Ali Imran. Baik, nomor 11, tanggung nih Pak. Nomor 11 adalah syafaat surat Al-Muluk. Ya, dulu udah kita bahas juga. Kalau sini sudah dibahas belum ya tentang kehidupan alam kubur? Belum ya? Nah, surat Al-Muluk ini hadirin, dia berjumlah 30 ayat. Dari apa tuh, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai faman ya'tikum bima'im ma'in, 30 ayat. Kata baginda dalam hadis Imam Tirmidzi, ada satu surat dalam Al-Quran jumlahnya 30 ayat yang dia bisa memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang membacanya, apalagi hafal. Nah, paling nggak ini kita hafal nih ayat-ayat surat terkenal kayak Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan Tabarok. Coba kita buka dulu hadisnya.
riwayat Imam Tirmidzi bukan salatin, salatun. Salah sedikit hurufnya enggak keluar itu hadisnya. Nabi bersabda, derajatnya hasan ini. Kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Apa kata Nabi? Inna suratan minal Qur'an. Sebentar lagi ya. Sesungguhnya salah satu surat dalam Al-Quran, salah sunnah ayatan, jumlahnya 30 ayat. Syafaat, bisa memberikan syafaat, pertolongan lirajulin, kepada seseorang, baik muslim atau muslimah, hatta ghufira lahu, sampai dia diampuni dosa-dosanya. Surat Tabarok ini surat Al-Muluk, surat ke-67. Dia merengek-rengek di hadapan Allah. Ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu. Dia hafal aku, dia pelajari aku, dia baca aku tiap hari, ya Allah. Ya, apa dia nama suratnya? Kata Nabi, 30 ayat itu, wahya tabarakalladzi biyadihil mulku. Surat Tabarok, surat Al-Muluk, surat ke-67. Ini diantaranya pertolongan-pertolongan yang Allah sediakan di akhirat nanti. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkannya ya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Sudah selesai azan? Tadi sudah bunyi? Antum ganggu aja. Saya kira udah berapa menit lagi? Belum bunyi ya? Apalagi ya? Yang ke-12 apa ya? Udah 11 aja lah. 11 juga udah banyak ya Pak. Aduh, udah. Ya, nanti kalau habis sholat saya ingat, saya tambahin. Kita tutup sejenak ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.